Hello Red Army Indonesia. Berjumpa lagi dan lagi dengan Red Army Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terbaru dari Manchester United. Untuk kalian semua, selamat menyaksikan Glory Glory Manchester United. Perjalanan karir Joshua Zirkzee di Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dikabarkan sudah bersepakat untuk bergabung dengan klub Serie A, AS Roma. Dalam laporannya, Fabrizio Romano menyebut bahwa Zirkzee dan Roma sudah aktif berdiskusi dalam beberapa pekan terakhir. AS Roma sangat serius ingin menggunakan jasa Zirkzee. Pelatih kepala mereka, Gianpiero Gasperini, menyukai gaya bermain Zirkzee dan merasa sang striker cocok untuk lini serang Ilupi. Di sisi lain, Zirkzee dikabarkan antusias dengan proyek Gasperini, di mana ia jadi pemain inti di skuad Roma. Itulah mengapa Zirkzee sudah bersepakat secara personal untuk pindah ke Olimpico. Nantinya, Roma memiliki opsi pembelian permanen Zirkzee di angka 30 juta euro, di mana jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan, mereka harus membayar setan merah lagi sebesar 5 juta euro. Manchester United kehilangan beberapa pemain pilar karena cedera. Setan merah didesak Wayne Rooney agar membeli pemain tambahan. Ex-penyerang Man United, Wayne Rooney, merasa bahwa The Red Devils harus menambah amunisi kalau mau menembus 4 besar. Saat saya melihat skuad dan bangku cadangan, apa yang mereka punya di sana, mereka benar-benar membutuhkan pemain untuk membantu tim bersaing agar bisa menembus 4 besar, kata Rooney di Daily Star. Dengar, sangat luar biasa melihat pemain-pemain muda di bangku cadangan dan mendapatkan kesempatan. Tapi butuh ada di saat yang tepat juga, dan itu sama sekali tidak berkelanjutan. Mereka membutuhkan pemain baru. Mereka jelas kehilangan beberapa pemain penting, dan Bruno Fernandes merupakan kehilangan besar, kata dia menambahkan. Senne Lammens menunjukkan kinerja yang bagus bersama Manchester United. Kini, lini belakang setan merah dinilai lebih tenang. Lammens datang ke Man United di awal musim ini. Dia ditebus dari klub Belgia Royal Antwerp. Sebanyak 12 pertandingan sudah dijalani oleh Lammens bersama Man United di Premier League. Hasilnya, dia sudah kebobolan 17 kali dan 2 kali mencatatkan clean sheet. Clean sheet dicatatkan oleh Lammens bersama MU ketika mengalahkan Newcastle United 1-0 di Old Trafford pada akhir pekan lalu. Patrick Dorgu yang menjadi penentu kemenangan Man United. Ex-kiper Man United Peter Schmeichel yang memberi pujian untuk Lammens. Kini, lini belakang MU tampil lebih tenang. Ruben Amorim kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataannya tentang Manchester United menuai kontroversi. Sang pelatih dikenal tak segan mengkritik skuadnya sendiri secara terbuka, termasuk menyoroti performa tim dan dirinya pribadi. Selama 13 bulan menangani Manchester United, Ruben Amorim dikenal sangat blak-blakan. Ia mengkritik performa pemain, budaya klub, hingga mentalitas yang menurutnya tidak mencerminkan klub sebesar United. Kondisi tim yang terpuruk di papan tengah Liga Inggris membuat Amorim semakin keras bersuara. United sempat terdampar di peringkat ke-13 setelah menelan 4 kekalahan kandang dari 5 laga liga terakhir. Situasi itu mendorong Amorim melontarkan pernyataan ekstrim yang langsung menyita perhatian publik. Ia bahkan menyebut kemungkinan United sebagai tim terburuk dalam sejarah klub. Christian Eriksen memandang komentar-komentar tersebut tidak memberi dampak positif bagi tim. Mantan gelandang Manchester United itu menilai kritik terbuka justru memperberat beban pemain. Menurut Eriksen, ada batas yang seharusnya dijaga antara kritik internal dan konsumsi publik. Ia menilai beberapa hal lebih bijak disampaikan di ruang ganti, bukan di hadapan media.
Gelandang muda Manchester United, Jack Fletcher, baru-baru ini bercerita seputar debutnya di tim senior Setan Merah. Ia mengakui bahwa bermain di Premier League itu ternyata jauh lebih sulit dari apa yang ia bayangkan. Menurut Fletcher, tidak banyak pemain muda yang bisa menembus tim utama MU. Apalagi ia sudah 2 kali beruntun bermain di tim utama Setan Merah. Bagi Fletcher, ini adalah hadiah Natal yang luar biasa baginya. Dan ia masih tertegun dengan 2 kesempatan yang ia dapatkan tersebut. Lebih lanjut, Fletcher juga mengakui bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara sepak bola tim junior dan senior. Ia menilai tingkat kesulitan di Premier League itu sangatlah tinggi. Ia mengakui bahwa ia masih perlu bekerja keras agar bisa menyesuaikan diri dengan intensitas di Premier League. Dan ia sangat tertantang untuk bisa siap bermain di sana. Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang laga kontra Wolverhampton. Baik andalan mereka, Harry Maguire, berpotensi comeback di laga ini. Menurut laporan Solly Talks, Maguire saat ini sudah dinyatakan pulih dari cedera yang ia alami. Ia mulai proses latihan secara mandiri. Di pekan lalu, Maguire sudah berlatih di rumput. Kondisinya sudah bugar karena ia terus mengebut proses pemulihan cedera yang ia alami. Alhasil, Maguire di awal pekan ini dijadwalkan sudah berlatih bersama tim utama MU, sehingga comeback back senior itu kini sudah di depan mata. Dengan kondisinya yang seperti itu, Maguire punya kans untuk tampil bersama skuad Setan Merah saat mereka menjamu Wolverhampton. Namun, kondisi sang bek akan dipantau terlebih dahulu selama sesi latihan di awal pekan ini. Tim pelatih MU ingin melihat apakah sang bek sudah benar-benar fit untuk bermain atau tidak. Tim pelatih MU dikabarkan tidak mau mengambil risiko untuk memainkan Maguire jika ia belum fit betul. Mereka tidak mau cederanya kumat sehingga mereka akan mengamati kondisi sang bek secara seksama. Napoli pulang dengan 3 poin penting setelah menaklukkan Cremonese 2-0 pada pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadio Zuvanizini Minggu 28/12/2025 dengan Rasmus Højlund tampil sebagai penentu. Performa impresif Højlund musim ini tidak luput dari perhatian legenda Serie A Christian Vieri. Mantan striker AC Milan dan Inter Milan itu menilai Højlund telah menunjukkan kualitas striker modern yang lengkap. Sejak bergabung dengan Napoli, Højlund tampil jauh lebih tajam dibandingkan saat berseragam Manchester United. Ia sudah mencetak 6 gol Liga, melampaui torehan golnya di Premier League musim lalu. Vieri melihat Højlund sebagai penyerang yang bukan hanya mengandalkan insting gol. Pergerakannya tanpa bola dan kemampuannya membuka ruang dinilai sangat menyulitkan pertahanan lawan. Joshua Zirkzee tengah berada dalam situasi sulit bersama Manchester United. Penyerang asal Belanda itu kesulitan menembus tim utama dan jarang mendapatkan menit bermain di Old Trafford. Joshua Zirkzee dikabarkan siap mengambil langkah tegas dengan meninggalkan Manchester United pada Januari 2026. Gazzetta dello Sport menyebut sang striker akan memberontak dan memaksa keluar demi mendapatkan klub yang menjanjikan peran utama. AS Roma menjadi tujuan yang paling serius dikaitkan dengan penyerang berusia 24 tahun tersebut. Klub Serie A itu disebut telah membuka komunikasi intens dengan pihak Zirkzee. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa Zirkzee telah memberikan persetujuan secara lisan untuk bergabung dengan Roma. Ia juga disebut tertarik dengan proyek dan skema permainan yang ditawarkan klub ibu kota Italia tersebut. Keputusan ini tidak lepas dari ambisi Zirkzee untuk tampil reguler menjelang Piala Dunia 2026. Bermain kembali di Serie A dianggap sebagai langkah ideal untuk menghidupkan kembali performanya. Rumor ketertarikan Galatasaray terhadap Manuel Ugarte nampaknya bukan sekedar rumor semata. Raksasa Turki itu dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa gelandang Manchester United tersebut. Menurut laporan tersebut, Galatasaray sangat serius menginginkan jasa Ugarte. Manajer mereka, Okan Buruk, butuh tambahan tenaga di lini tengahnya. Ini disebabkan ia kurang puas dengan performa beberapa gelandangnya.
sehingga ia butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Buruk dikabarkan sudah lama mengamati aksi Ugarte, dan ia menilai profil sang gelandang cocok dengan timnya. Alhasil, ia berencana untuk memboyongnya di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Galatasaray tidak sekedar berwacana untuk merekrut Ugarte. Mereka sudah bergerak untuk mendegu MU agar sang gelandang bisa pindah ke tim mereka. Mereka mengajukan tawaran peminjaman selama 6 bulan untuk jasa Ugarte. Nantinya ada klausul pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Total paket tawaran Galatasaray untuk Ugarte berada di angka 25 juta euro. Mereka berharap MU mau menerima tawaran itu sehingga sang gelandang bisa pindah ke Istanbul. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United sebenarnya tidak keberatan untuk menjual Ugarte. Pasalnya penampilan pemain timnas Uruguay itu masih jauh dari kata maksimal. Namun, MU akan meminta Galatasaray menaikkan tawaran mereka untuk sang gelandang karena mereka mengeluarkan uang yang besar untuk merekrutnya dari PSG. Jadi, mereka tidak mau terlalu rugi saat menjualnya. Sebuah manuver transfer diambil Manchester United baru-baru ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan mencoba untuk mendatangkan Carlos Baleba di Januari 2026 nanti. Menurut laporan Romano, MU di balik layar sedang mencoba untuk memboyong Baleba ke Old Trafford pada Januari 2026 nanti. Mereka masih intens berkomunikasi dengan perwakilan sang gelandang. Mereka mengutarakan masih punya ketertarikan yang mendalam untuk menggunakan jasa Baleba. Di sisi lain, MU dikabarkan juga kembali mengontak Brighton. Mereka mencoba meyakinkan The Seagulls untuk melepas Baleba lebih awal dari tim mereka. MU sendiri dikabarkan harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Baleba dari Brighton di tahun 2026 nanti. Sang gelandang dikabarkan akan dibanderol sekitar 85 juta pounds dan Brighton udah menjual di bawah harga itu. Rumor Manchester United mengejar tanda tangan Ruben Neves di Januari 2026 ini nampaknya benar adanya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa ada minat yang serius dari Setan Merah pada sang gelandang. Dalam laporannya tersebut, Romano membenarkan bahwa MU berminat pada jasa Neves. Mereka menilai sang gelandang bisa jadi tambahan yang bagus untuk lini tengah MU. Ini disebabkan sang gelandang merupakan salah satu gelandang terbaik di Saudi Pro League saat ini. Berkat performanya yang ciamik, ia masih rutin dipanggil ke timnas Portugal. Di sisi lain, Neves juga punya pengalaman bermain di Premier League dengan jangka waktu yang panjang, sehingga ia diyakini tidak perlu waktu lama beradaptasi di Liga Inggris. Menurut laporan Romano, MU sendiri saat ini masih sebatas tertarik untuk mengamankan jasa Neves. Belum ada langkah nyata yang diambil Setan Merah untuk sang gelandang. Mereka dikabarkan masih mempelajari kondisi transfer Neves di Al Hilal. Mereka juga masih memformulasikan tawaran yang tepat untuk memboyong sang pemain dari klub Saudi Pro League. Namun, Romano menyebut bahwa ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat MU bisa mengirimkan tawaran resmi mereka untuk sang gelandang. Meski ia menyebut bahwa MU bukan satu-satunya yang tertarik pada jasa Neves. MU dan tim-tim peminat Neves lainnya dikabarkan harus menyiapkan dana sekitar 15 juta 20 juta euro untuk bisa memboyong sang gelandang di awal tahun nanti.